Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dengan saya, Prasanti Adriani, dalam materi Perspektif Transkultural Periode Masa Kehamilan. Budaya yang terkait selama masa kehamilan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama, faktor fisik meliputi status kesehatan, status gizi, gaya hidup meliputi perokok, substance abuse, kehamilan di luar nikah, dan unwanted pregnancy. Yang kedua, faktor psikologi, stresor internal dan eksternal, support keluarga, substance abuse, dan partner abuse. Yang ketiga, faktor lingkungan, faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Meliputi kebiasaan adat istiadat, fasilitas kesehatan, dan ekonomi. Jadwal kunjungan ulang untuk kunjungan ulang pertama pada usia 16 minggu dilakukan untuk penapisan dan pengobatan anemia, perencanaan persalinan, pengenalan komplikasi akibat kehamilan, dan pengobatannya. Kunjungan kedua, usia kehamilan 24-28 minggu, dan kunjungan ketiga, 32 minggu, dilakukan untuk pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya. Penapisan preeklamsi, gemeli, infeksi alat reproduksi, dan saluran perkemihan, mengulang perencanaan persalinan. Kunjungan keempat, 36 minggu sampai lahir. Sama seperti kunjungan 2 dan ketiga, mengenali adanya kelainan letak dan presentasi, menetapkan rencana persalinan, dan mengenali tanda-tanda persalinan. Faktor fisik yang pertama, status gizi, peningkatan konsumsi makanan hingga 300 kalori per hari, mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi, minum cukup cairan. Diet penting untuk kesehatan ibu hamil, perkembangan fetus atau janin, dan mengurangi kelainan selama kehamilan. Dua mineral penting yaitu zat besi dan kalsium. Beberapa ibu mungkin membutuhkan nasihat terhadap pilihan makanan yang bergizi yang masuk akal. Bumil vegetarian dapat diyakinkan bahwa makanan yang dia makan sudah adekuat untuk mensuplai kebutuhan nutrisinya. Yang kedua, gaya hidup, yaitu perokok, substance abuse, kehamilan di luar nikah, dan unwanted pregnancy. Perokok antara 20-45% ibu hamil merokok. Efek pada kehamilan, yaitu nikotin menembus barrier plasenta dan efek vasokonstriksi sehingga adanya CO2 dalam HB janin berakibat kurangnya pasokan O2. BBLR, peningkatan mortalitas antepartum dan postpartum, meningkatkan risiko aborsi spontan, defisiensi jangka panjang dalam perkembangan fisik dan mental, penyebabnya ibu hamil berusia lebih muda, kurang pendidikan, kurang memiliki dukungan sosial, dan dorongan untuk berhenti merokok. Hidup terpisah atau tidak pernah menikah, berpenghasilan rendah, depresi unwanted pregnancy. Faktor yang meramalkan seseorang berhenti merokok, pernah berhenti merokok paling tidak 1 minggu, sukses yang lebih tinggi, keyakinan kuat terhadap efek rokok terhadap kehamilan. Lebih dari 50% ibu hamil akan merokok kembali dalam 1-3 bulan postpartum dengan 70% dalam setahun. Faktor yang dapat meramalkan seseorang merokok kembali tinggal dengan perokok lain. Kurangnya dukungan sosial untuk merokok, kerisauan terhadap kenaikan berat badan, dan keberhasilan yang rendah. Tabel Roosevelt model biopsikososial. Sumber faktor-faktor biologis dan psikologis, faktor yang berperan dalam perkembangan, kelanjutan, dan penghentian kebiasaan perokok yaitu farmakologi nikotin, contohnya efek euforia, manfaat sebagai penguat positif, efek anoreksik, paparan berulang terhadap nikotin, perkembangan dari toleransi, dan penarikan. Intervensi yang didasarkan pada setiap faktor, terapi pengganti nikotin, contohnya permen karet. Nikotin beralih ke merek nikotin yang lebih rendah, secara bertahap mengurangi jumlah rokok yang dihisap per hari. Faktor psikologis adalah asosiasi pengkondisian antara situasi TL dan emosional.
kurangnya pengetahuan atau kesalahpahaman tentang efek merokok, stres psikologi atau ketergantungan emosi pada rokok, kurangnya alternatif keterampilan mengatasi rokok. Intervensi terapi kepada orang yang merokok, contohnya pemantauan diri, kontrol diri, stimulus. Memberikan informasi tentang merokok, relaksasi, mediasi atau latihan penanganan stres, selidiki motif dan nilai alternatif. Faktor-faktor sosial dan budaya mencontohkan orang untuk tidak merokok, tekanan sosial dan budaya pada rokok. Dorongan individu untuk mengidentifikasi mereka yang bukan perokok dan ambil inisiatif lebih banyak, latihan ketegasan sikap, intervensi secara budaya sensitif, dukunglah kampanye anti rokok setempat. Pedoman pelayanan preventif klinik, strategi-strategi tertentu dapat meningkatkan efektivitas konseling terhadap penggunaan tembakau. Yang pertama, saran dan nasihat secara pribadi dan langsung, penguatan kembali, bahan-bahan swadaya, program-program masyarakat untuk bantuan tambahan dalam penghentian penggunaan tembakau, terapi narkotik, produk-produk nikotin untuk meredakan gejala penarikan kembali dan instruksikan untuk mengunyah secara perlahan dan intermiten untuk memungkinkan absorpsi yang tepat. Sementara ini tidak boleh dikonsumsi kopi, cola, sari jeruk. Ini berakibat mengganggu absorpsi nikotin. Permen nikotin digunakan selama 3 bulan, kemudian dikurangi perlahan pada 3 bulan berikut. Substansi abuse, jika seorang ibu hamil minum alkohol, bayinya juga minum alkohol. Efeknya bayi lahir cacat, mikrosefalus, dan retardasi mental. Jika seorang ibu hamil menggunakan obat bius, bayinya juga merasakan obat bius seperti opium, heroin, kokain, dan obat tidur sangat berbahaya. Efeknya bayi dapat lahir mati atau lahir sakit atau kecanduan. Bahan-bahan kimia beracun seperti pestisida, herbisida, bahan kimia pabrik, sesuatu yang beracun atau berasa pekat. Efeknya keguguran, kematian, atau bayi lahir cacat. Wanita hamil sebaiknya tidak menyentuh bahan kimia, tidak bekerja dengan bahan kimia, tidak boleh menghirup asap atau abu bahan kimia, tidak boleh memasak atau menyimpan makanan di tempat yang telah terjangkit bahan kimia. Kehamilan di luar nikah, usia kehamilan tertinggi angka melahirkan pada remaja di daerah Eropa tiap tahun sampai akhir-akhir ini bertambah sedikit. Sekitar 6% kehamilan terjadi di bawah 19 tahun. Kehamilan terjadi secara tidak sengaja, dibutuhkan konseling dan perawatan prenatal yang realistik. Fungsi konselor membantu wanita yang mengatasi stres emosional, membuat perencanaan yang realistik dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Apakah bayi akan dilepaskan pada orang tua angkat atau orang tua yang mencari anak? Ibu tunggal perlu penghargaan, perhatian yang tulus dan diterima. Unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan, suatu kehamilan yang oleh karena suatu sebab keberadaannya tidak diinginkan atau diharapkan oleh salah satu atau kedua-duanya calon orang tua bayi tersebut. Etiologi, perkosaan, kegagalan alat kontrasepsi, kehamilan yang terlanjur datang pada saat yang belum diharapkan, kehamilan di luar nikah, seks bebas di kalangan remaja, rendahnya ekonomi keluarga, ketidakseimbangan gender, kehamilan karena incest, kondisi janin dianggap cacat, atau jenis kelamin tidak diharapkan. Kurangnya pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai proses dan metode pencegahan kehamilan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan, masalah kesehatan reproduksi, masalah psikologi pada kehamilan remaja, masalah sosial dan ekonomi keluarga, dampak kebidanan kehamilan, keguguran, persalinan prematur, BBLR, kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan, keracunan kehamilan, gestosis, dan kematian ibu tinggi. Bagi petugas kesehatan, bersikaplah dengan baik dan penuh pengertian, rawat gangguan kesehatan,
Tulis semua hasil pemeriksaan dan apa yang sebenarnya terjadi, rawat kebutuhan kesehatan jiwa, bantu untuk membuat keputusan, bantulah untuk memberitahu orang tua dan keluarga, KB untuk remaja dan KB darurat, pelayanan gugur kandungan. Nah, pelayanan ini harus melihat dan disesuaikan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Faktor psikologis yaitu stressor internal dan eksternal, support keluarga, substance abuse, dan partner abuse. Stressor internal dan eksternal, stres ada kalanya sesuatu pengalaman seseorang. Ini biasanya tampak cahaya negatif karena potensial merugikan fisik dan psikologi, tapi ini punya segi positif juga. Kalau terlalu besar, stres bisa menyebabkan kelainan fisik, penyakit hati, peptic ulcer, migrain, infeksi, atau psikologi efek pada kecemasan, marah, dan depresi. Dalam kehamilan, kecenderungan untuk menjadi introvert dan pasif dengan memusatkan perhatian pada pertumbuhan anak dan pertumbuhan dirinya dan perkembangan dirinya. Kecenderungan kecemasan akan tinggi pada trimester 1 sebagai awal adaptasi kehamilan dan antisipasi terhadap perubahan. Kecenderungan perasaan ini berkurang pada trimester 2 dan bertambah selama minggu terakhir sebagai persalinan yang segera terjadi. Partner abuse adalah hubungan timbal balik suami istri diwujudkan dalam respon-respon terhadap kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan. Beberapa bagian di dunia ini orang berpendapat bahwa seseorang laki-laki boleh menganiaya istri, memukul istri, sering mulai atau menjadi lebih berbahaya bila istri sedang hamil, atau melukai perasaan karena emosi dengan cara menghina. Hal-hal yang bisa dikaji, apakah wanita tersebut bersuami, suami sering tidak ada di rumah, suami peminum atau pemabuk, apakah suami bersikap baik terhadapnya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, faktor penyebabnya budaya patriarki, pemahaman keliru terhadap ajaran agama, peniruan anak laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, yang sering menjadi korban adalah istri, anak, dan pembantu rumah tangga. Penyebabnya hidup dalam kemiskinan, sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pemabuk, frustasi, dan kelainan jiwa. Kenapa korban enggan melapor? Karena takut jiwanya terancam, takut kehilangan nafkah suami, takut mencemarkan nama baik dan memalukan keluarga, lugu dan pasrah, ragu-ragu, tidak tahu haknya, kurang perlindungan hukum dan kurang tanggap aparat hukum terhadap korban KDRT, korban merasa malu dan tertekan bila kasus diketahui oleh umum. Jenis-jenis domestic violence, penganiayaan emosional, melecehkan, menjatuhkan harga diri, membuat wanita merasa bodoh, penganiayaan seksual, menyerang secara fisik daerah genital, menguasai uang, menghalangi untuk bekerja agar meminta-minta pada suami, atau memaksa bekerja kemudian merampas, menyalahkan wanita, mengatakan bahwa itu hanya mainan atau hanya kesalahan istri, menggunakan anak-anak untuk membuat wanita merasa bersalah atau melukai perasaannya karena dia seorang laki-laki, membuat ancaman, raut wajah atau perbuatan suara, isolasi, mengendalikan apa saja. Beberapa alasan mengenai wanita kenapa memilih tetap meneruskan hubungan, takut akan ancaman, tidak punya uang dan tempat tinggal, tanpa perlindungan, dan malu. Apa yang perlu dilakukan? Keselamatan sebelum kekerasan terjadi lagi. Share dengan orang-orang terdekat, ajari anak-anak cara menuju ke tempat aman. Faktor lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu kebiasaan, adat istiadat, fasilitas kesehatan, dan ekonomi. Kebiasaan adat istiadat, aspek sosial budaya tentang kehamilan dalam berbagai masyarakat, aspek kultural meliputi masa krisis di antara tahapan-tahapan kehidupan. Untuk itu, dilakukan upacara-upacara adat untuk menolak bahaya gaib yang mengancam individu dan lingkungannya.
Pantangan perbuatan atas dasar keyakinan mengenai sifat gaibnya. Contohnya, di Riau, pasutri yang sedang menanti kelahiran dilarang untuk menebang, membakar pohon, menanam tebu, berburu, dan membicarakan cerita-cerita suci dan membelah puntung kayu yang masih menyala. Remaja dan seks bebas. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada wanita usia antara 14-19 tahun, baik melalui proses pranikah atau nikah. Menurut ciri-ciri perkembangannya, masa remaja dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa remaja awal 10-12 tahun, masa remaja tengah 13-15 tahun, masa remaja akhir 16-19 tahun. Faktor-faktornya yang pertama, kurangnya peran orang tua dalam keluarga, kurangnya pendidikan seks dari orang tua dan keluarga terhadap remaja, perkembangan iptek yang tidak didasari dengan perkembangan mental yang kuat. Masalah yang timbul, yang pertama, masalah kesehatan reproduksi, masalah psikologi pada kehamilan remaja, masalah sosial dan ekonomi keluarga. Dampaknya keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah atau BPLR, dan kelainan bawaan. 3. Mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan atau kurangnya zat besi, keracunan kehamilan atau gestosis, dan kematian ibu yang tinggi. Pencegahan, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, kegiatan positif, hindari perbuatan yang memberi dorongan negatif, misalnya perilaku seks, jangan terjebak pada rayuan gombal, hindari pergi dengan orang yang terkenal, hindari pergi dengan orang yang tidak dikenal, mendekatkan diri pada Tuhan. Penyuluhan meliputi kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana, kegiatan rohani dengan tokoh agama. Bagi pasangan menikah, sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi yang tingkat kegagalannya rendah, misalnya steril, AKBK, AKDR, dan suntik. Penanganan, sikap bersahabat dengan jangan mencibir, konseling pada remaja dan keluarga meliputi kehamilan dan persalinan, membantu mencari penyelesaian masalah yaitu dengan menyelesaikan secara kekeluargaan, segera menikah, periksa kehamilan sesuai standar, gangguan jiwa atau risiko tinggi segera rujuk ke spesialis OB/GYN, bila ingin abortus, maka berikan konseling risiko abortus. Ekspresi budaya terkait nyeri kehamilan. Di sini dapat dibaca pertambahan berat badan janin dan ibu hamil pada minggu 8, usia 8 dan 9 minggu, rata-rata berat janin 1 gram, tingginya atau panjang janin 4 cm, pertambahan berat badan ibu 0,5 kg. Pada usia 37-38 minggu, rata-rata berat janin 2.900, panjang janin 45 cm, dan kenaikan berat badan ibu 10,5 kg. Keadaan yang lazim terjadi selama kehamilan, mual pagi hari atau morning sickness. Biasanya terasa pada minggu keempat kehamilan sampai dengan minggu ke-12 atau ke-13 dan kadang-kadang melebihi. Cara menguranginya dengan makan lebih sering, dengan porsi kecil, makan harus kering, minum harus dipisahkan dengan waktu makan dan hindari makanan berlemak dan terlalu banyak bumbu, dan usahakan selalu ada udara segar di mana Anda berada. Konstipasi karena penekanan kolon dan rektum oleh rahim, peningkatan hormon progesteron, kurangnya cairan, kurang serat, kebiasaan defekasi yang buruk, suplemen Fe, dan kurangnya olahraga. Rasa nyeri panas di dada karena penekanan rahim pada lambung, cara mengurangi dengan makan sedikit demi sedikit. Antasida dapat mengurangi rasa panas di dada, tanyakan pada dokter antasida yang dapat dimakan oleh ibu hamil. Sakit pinggang, untuk mengurangi sakit pinggang, gunakan sepatu bertumit rendah.
Beri penyanggah pada bagian belakang atau punggung jika sedang duduk, konsultasi ke dokter jika sakit terasa berat. Hemoroid, ambeien atau wasir, hemoroid ringan dapat diperburuk selama hamil dan mungkin menjadi trombosis, nyeri, dan berdarah. Anemia dapat terjadi karena perdarahan berat dari hemoroid. Konsultasi pada dokter untuk memberikan pelunak feses dan obat hemoroid yang aman. Varises biasanya mempengaruhi bagian kaki pada sebagian wanita. Anemia karena kekurangan Fe dan asam folat dalam makanan. Gejalanya Hb kurang dari 11 mg persen, pucat, pusing, lemah penglihatan, berkunang-kunang, dan berat badan ibu naik sedikit. Kebutuhan asam folat, kecukupan folat pada minggu pertama sampai minggu keempat kehamilan memainkan peran sangat penting dalam pertumbuhan janin. Berikut adalah contoh kelainan pada janin di dalam kandungan seperti spina bifida atau adanya jaringan di belakang punggung bayi. Anencefali yaitu tidak adanya tengkorak di dalam kepala untuk menutup otak, melindungi otak. Encephalocele adalah adanya benjolan pada bagian belakang kepala. Yodium, defisiensi yodium, janin mengalami hipotiroidisme dan kretinisme. Kretinisme yaitu adanya gangguan pertumbuhan pada anak menjadi kerdil. Ini contoh hipertiroidisme dan kretinisme. Hipertiroidisme yaitu pada leher anak, kretinisme anak menjadi pendek. Kebutuhan kalsium selama kehamilan berubah menurut kalsium untuk perkembangan otot, jantung, dan saraf, pembekuan darah, dan kegiatan enzim. Kebutuhan seng atau SZN, defisiensi seng dihubungkan dengan kenaikan risiko kelahiran prematur pada trimester 2 dan 3 diperlukan untuk pertumbuhan bibir dan palatum. Pada kelainan bisa terjadi labiopalatoskisis atau gangguan di mana tidak adanya langit-langit pada mulut. Kecukupan gizi yang dianjurkan untuk ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3 dari energi, protein, kalsium, fosfor, zat besi, yodium, magnesium, dan seng. Ini untuk vitamin A, D, C, asam folat, niacin, riboflavin, tiamin, piridoksi, dan vitamin B12. Yang harus dihindari selama hamil, yang pertama alkohol, karena dapat mempengaruhi janin. Merokok dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Kokain dan obat-obatan lainnya, juga ganja, karena dapat menjadikan bayi berat lahir rendah dan kematian pada janin. Metode kontrasepsi yang pertama tubektomi atau MOW, yaitu kontrasepsi permanen wanita untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi. MOW atau kepanjangannya metode operatif wanita. Cara kerjanya menghambat perjalanan sel telur wanita sehingga tidak dapat dibuahi oleh sel sperma. Caranya dengan memotong bagian saluran tuba falopi. Bisa di daerah sini atau kedua-duanya, daerah sini. Selain memotong, biasanya juga hanya mengikat. Nah, ini seperti ini.
bila memotong. Ini mengikat dan memotong. MOP atau metode operatif pria merupakan kontrasepsi permanen laki-laki untuk mereka yang tidak menginginkan anak, menghalangi transportasi jalannya sperma. Seperti ini. Jadi dilakukan pada daerah saluran sperma di daerah vas deferens. Ini dan ini. MOW dan MOP harus mendapatkan izin dari pasangan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kondom adalah sarung karet tipis penutup penis yang fungsinya menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Kondom sendiri sebenarnya tidak hanya untuk laki-laki, ada juga kondom wanita. Nah, ini contoh untuk kondom wanita. Pil KB adalah hormon yang mengandung estrogen dan progesteron yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. Ini contoh beberapa kontrasepsi pil. Suntikan adalah hormon progesteron yang disuntikan ke bokong atau otot panggul lengan atas setiap 3 bulan atau 1 bulan, yaitu hormon estrogen. KB susuk atau implan, 1 atau 6 kapsul seperti korang api yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas secara perlahan melepaskan hormon progesteron selama 2 atau 5 tahun. Nah, ada beberapa jenis implan yang sering dilakukan sekarang, yaitu implan yang isi 2, jenis IUD copper T, masa berlakunya 8 tahun. Bila ingin sebelum 8 tahun ingin punya anak, bisa dilepas. Spiral atau IUD atau AKDR, IUD intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terbuat dari plastik yang dililiti tembaga atau tembaga bercampur perak yang dapat berisi hormon. Ini contohnya. Ini adalah contoh IUD copper T yang masanya 8 tahun. Kontrol fertilitas berdasarkan budaya dan agama. Di sini profil Angkatan Kerja Februari tahun 2017. Di sini dapat dilihat jumlah Angkatan Kerja, distribusi penduduk di dunia, Indonesia nomor 4 pada tahun 2013. Fertilitas adalah tingkat kelahiran, yaitu suatu pengertian yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pertambahan anak. Skala tingkat kelahiran lebih dari 30, 20 sampai 30, atau kurang dari 20. Faktor yang mempengaruhi fertilitas suatu negara, kepercayaan dan agama, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, adat istiadat dalam masyarakat, struktur penduduk, dan kesehatan. Faktor yang menambah jumlah kelahiran, nikah usia muda, pergaulan bebas, derasnya arus informasi, lemahnya iman, kurangnya kesadaran ber-KB, faktor yang menghambat jumlah kelahiran, menunda nikah, pantang nikah, penyakit, KB, dan lain-lain. Pengukuran angka fertilitas, yaitu crude birth rate, atau CBR, atau angka kelahiran, yaitu B per P, sama kali K, yaitu banyaknya kelahiran selama 1 tahun, bagi banyaknya penduduk pada pertengahan tahun, bilangan konstan biasanya 1000. Mortalitas atau tingkat kematian, yaitu angka atau jumlah kematian per tahun per 1000. Faktor
Faktor yang mempengaruhi mortalitas yaitu perang, penyakit, kriminalitas, bunuh diri, bencana alam. Faktor penghambat mortalitas atau kematian yaitu perdamaian, kemajuan bidang kesehatan, imunisasi, kebersihan, makanan bergizi. Pengukuran angka mortalitas atau crude death rate atau CDR yaitu CDR D per P kali K. Postpartum depression adalah depresi yang dialami seorang ibu setelah melahirkan. Dibagi menjadi dua, yaitu gejala kurang dari 2 minggu, baby blues syndrome, gejala lebih dari 2 minggu, postpartum depression. Ciri-ciri postpartum depression, rasa cemas berlebihan, bersalah, merasa kesepian, menjadi labil, mudah marah, tersinggung, dan menangis. Faktor resiko postpartum depression, riwayat depresi yang pernah dialami ibu, kurangnya dukungan sosial, masalah dalam hubungan dengan pasangan, usia yang masih terlalu muda. Dampak postpartum depresi, keterikatan emosional antara ibu dengan bayinya kurang, pengasuhan ibu terhadap bayinya menjadi kurang, kondisi psikologis ibu dan bayi dapat terpengaruh menjadi kurang sehat. Mencegah postpartum depression, ibu dapat menceritakan keluh kesah dan kekhawatirannya kepada orang terdekat, keluarga, atau kerabat dapat membangun sistem dukungan untuk ibu sejak sebelum melahirkan. Menangani postpartum depression, ibu sangat disarankan mencari informasi mengenai postpartum depression agar mendapat pengalaman yang tepat, pemahaman yang tepat. Ibu dan keluarga kerabat terdekat bersama-sama memantau kemunduran dan kemajuan ibu. Menangani postpartum depression, ibu dapat melakukan konseling, ibu dapat bergabung dalam kelompok dukungan berisi sesama ibu. Perhatian, di sini ciri-ciri postpartum depression yang dialami oleh seorang ibu bisa jadi berbeda-beda tergantung pada kekhasan kasus masing-masing. Silahkan contohkan postpartum depression dan baby blues yang ada di lingkungan atau sekitar kalian, atau bisa dilihat di jurnal penelitian terkini tahun 2019 atau 2020, dan bisa dijelaskan di forum diskusi. Setiap mahasiswa wajib untuk mencontohkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.